sentriol dan juga silia yang membantu pembelahan sel dan gerakan. Selanjutnya pada plasmodesmata. Plasmodesmata ini terdapat pada sel tumbuhan yang memungkinkan komunikasi antar sel tumbuhan dan tidak ditemukan pada sel hewan. Nah, perbedaan selanjutnya itu pada lisosom. Lisosom ini terdapat pada sel hewan dan fungsinya untuk berfungsi mencerna zat dan juga limbah. Jadi itu tadi perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, selanjutnya ini masuk ke slide sel tumbuhan. Jadi di sini difokuskan pada sel tumbuhannya. Apa itu sel tumbuhan? Jadi sel tumbuhan ini adalah unit dasar penyusun tubuh tumbuhan yang bersifat eukariotik, memiliki struktur kompleks dengan dinding sel dari selulosa, organel seperti kloroplas untuk fotosintesis, vakuola besar, serta inti sel yang mengandung materi genetik dan berfungsi menjalankan semua proses kehidupan tumbuhan. Sel yang diklasifikasikan sebagai eukariotik ini memiliki membran inti atau inti sel yang mengandung bahan inti. Nah, selanjutnya yaitu terdapat struktur utama dari sel tumbuhan atau anatomi dari sel tumbuhannya. Itu yang pertama, terdapat sel wall atau dinding sel, yaitu lapisan keras di luar sel tumbuhan yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin. Nah, dinding sel ini berfungsi menjaga bentuk sel, melindungi dari tekanan mekanis, serta mencegah sel pecah akibat masuknya air. Dinding sel juga memiliki plasmodesmata sebagai saluran komunikasi antar sel. Selanjutnya yaitu terdapat plasma membran atau membran plasma. Adalah lapisan tipis selektif permeabel di mana dinding sel yang tersusun atas fosfolipid dan protein. Membran plasma ini mengatur keluar masuknya molekul, menerima sinyal dari luar, serta menjadi tempat berbagai aktivitas transport dan komunikasi antar sel. Selanjutnya yaitu terdapat citoplasma atau sitoplasma adalah cairan sel yang mengisi ruang di antara organel, berfungsi sebagai medium tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme penting, transportasi molekul, serta tempat organel mengambang dan berinteraksi. Selanjutnya terdapat nukleus atau inti sel. Ini fungsinya yaitu sebagai pusat pengendali aktivitas sel, karena penyimpanan DNA yang mengatur sintesis protein. Di dalamnya ini terdapat nukleolus yang berperan dalam sintesis rRNA dan pembentukan ribosom, serta nuclear envelope berupa membran ganda berpori yang mengatur pertukaran molekul antara inti dan sitoplasma. Selanjutnya terdapat RE kasar atau rough endoplasmic reticulum. Ini adalah jaringan membran yang ditempeli ribosom dan berfungsi dalam sintesis protein yang akan diekspor atau dimasukkan ke dalam membran. Sedangkan smooth endoplasma reticulum atau RE halus ini tidak memiliki ribosom, berfungsi dalam sintesis lipid, detoksifikasi racun, dan penyimpanan ion kalsium. Selanjutnya terdapat Golgi apparatus. Nah, atau badan Golgi adalah tumpukan membran pipih yang berfungsi memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein atau lipid dari RE sebelum dikirim ke tujuan seperti membran sel, vakuola, atau disekresikan keluar sel. Selanjutnya, ini terdapat ribosom atau ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom ini dapat berada bebas di sitoplasma untuk membuat protein sitosolik atau melekat pada RE kasar untuk membuat protein sekretori dan membran. Selanjutnya terdapat kloroplas. Ini adalah organel berwarna hijau yang memiliki membran ganda dan pigmen klorofil. Fungsinya itu untuk fotosintesis, yaitu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk gula, yang nantinya akan digunakan sebagai sumber energi bagi sel. Dan yang selanjutnya itu ada mitokondria, adalah organel bermembran ganda dengan lipatan dalam yang disebut dengan krista. Organel ini berfungsi sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP dengan memecah gula dan juga asam lemak.
Nah, selanjutnya yaitu terdapat vakuole atau vakuola sentral. Ini adalah ruang besar berisi cairan atau getah sel yang diselubungi tonoplas. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan air, ion, pigmen, metabolit, serta menjaga tekanan turgor agar sel tetap kokoh. Selanjutnya terdapat peroksisom atau peroksisom ini adalah organel kecil berisi enzim oksidatif seperti katalase. Peroksisom ini berfungsi untuk menetralisir hidrogen peroksida, membantu proses fotorespirasi, serta pada biji berperan mengubah cadangan lemak menjadi gula melalui glioksisom. Nah, yang terakhir yaitu plasmodesmata. Ini adalah saluran kecil yang menembus dinding sel dan menghubungkan sitoplasma antar sel tumbuhan. Fungsinya untuk memungkinkan pertukaran molekul, ion, dan juga sinyal sehingga sel-sel dapat berkoordinasi dalam pertumbuhan maupun respon terhadap lingkungan. Jadi itu tadi ya mengenai struktur utama dari sel-sel tumbuhan. Selanjutnya pada slide fungsi dari struktur sel tumbuhan. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai fungsi dari struktur sel tumbuhan karena sudah saya jelaskan di slide sebelumnya mengenai apa aja strukturnya dan juga fungsi-fungsinya sudah saya sampaikan tadi. Jadi di sini ada pertama itu dinding sel. Ini sebagai lapisan pelindung dan pemberi bentuk sel yang terbuat dari selulosa. Kedua ada membran sel sebagai pengatur keluar masuknya zat. Ketiga, ada sitoplasma sebagai tempat berbagai organel berada dan reaksi biokimia berlangsung. Selanjutnya ada inti sel atau nukleus, pusat kendali sel yang menyimpan DNA. Selanjutnya ada kloroplas sebagai tempat fotosintesis terjadi, di mana ini mengandung klorofil atau pigmen hijau. Selanjutnya terdapat mitokondria, pembangkit energi sel melalui respirasi seluler. Yang terakhir terdapat vakuola sebagai ruang penyimpanan air dan zat lainnya, yaitu juga membantu dalam turgor sel, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada slide retikulum endoplasma. Nah, pada gambar tersebut itu terdapat beberapa bagian ya, yaitu ada porinukleolus, membran nukleus, sisterna, ribosom, RE kasar, ruang sisterna, dan juga RE halus. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari membran nukleus. Membran nukleus ini adalah lapisan ganda yang mengelilingi inti sel dan berfungsi untuk memisahkan isi inti dari sitoplasma serta mengatur pertukaran zat lewat pori-pori kecil yang ada di membran tersebut, yang memungkinkan molekul seperti RNA dan protein ini keluar masuk inti sehingga komunikasi antar inti dan sitoplasma dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya terdapat retikulum endoplasma halus atau RE halus. Ini adalah bagian dari RE yang tidak memiliki ribosom pada permukaannya, sehingga tampak halus berfungsi dengan dalam sintesis lipid seperti fosfolipid dan steroid. Selain itu juga sebagai metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium penting untuk fungsi sel serta detoksifikasi zat berbahaya. Selanjutnya pada retikulum endoplasma kasar atau RE kasar, ini adalah bagian dari RE yang memiliki ribosom menempel pada membrannya, sehingga permukaannya itu terlihat kasar. Ribosom ini tugasnya itu untuk mensintesis protein sesuai instruksi dari mRNA, yang kemudian protein-protein ini dapat digunakan pada membran sel, diekspor keluar sel, dan juga dipakai oleh lisosom. Selanjutnya terdapat ribosom. Nah, ribosom sendiri ini adalah partikel kecil yang terdiri dari protein dan juga RNA yang bisa menempel di RE kasar atau mengapung bebas di sitoplasma. Nah, untuk perannya sendiri yaitu sebagai tempat utama sintesis protein. Selanjutnya itu terdapat ruang sinterna, adalah kantong-kantong pipih dalam RE yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan sementara protein dan lipid yang sedang diproses serta menjadi jalur transportasi produk-produk RE ke organel lain, yaitu pada badan Golgi. Jadi sisterna itu di ruang sisterna ini seperti yang tertera pada gambar ya, yang ditunjukkan pada panah itu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir terdapat kantong pipih atau disebut dengan sisterna.
Ini membentuk struktur berlapis-lapis yang mendukung proses sintesis dan modifikasi molekul serta distribusinya dalam sel. Dengan struktur kompleks tersebut, RE memainkan peran utama dalam produksi, pengolahan, dan pengangkutan protein maupun lipid yang penting untuk menjaga fungsi metabolik dan kesehatan sel secara keseluruhan. Jadi itu tadi mengenai retikulum endoplasma yang tertera pada gambar sesuai dengan bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya yaitu pada ribosom. Ini sudah tertera ya pada slide. Ini terdapat gambar dari ribosom. Ini terdapat beberapa bagiannya juga. Jadi yang pertama itu terdapat ribosom small subunit atau subunit kecil. Ini merupakan bagian ribosom yang berwarna putih dan berukuran lebih kecil yang fungsinya itu untuk mengikat mRNA, yaitu molekul rantai panjang yang membawa kode genetik dari DNA ke ribosom agar dapat diterjemahkan menjadi protein. Selanjutnya, di atas ribosom small subunit ini terdapat mRNA tadi ya, yaitu yang bentukannya itu panjang, rantai panjang. Nah, ini adalah molekul yang membawa instruksi genetik dari inti sel ke ribosom, membawa kode urutan asam amino yang harus dirangkai menjadi protein. Selanjutnya, di atasnya lagi terdapat tRNA atau transfer RNA. Ini merupakan molekul yang berbentuk kait berwarna hijau yang membawa asam amino spesifik ke ribosom dengan membaca kode pada mRNA melalui antikodon dan mengantarkan asam amino yang sesuai untuk dirangkai. Selanjutnya, ke atasnya lagi terdapat ribosom large subunit. Nah, ini adalah subunit besar dari ribosom. Ini warnanya merah dan berukuran lebih besar, yaitu sebagai tempat di mana reaksi pembentukan ikatan peptida antara asam amino terjadi sehingga membentuk rantai polipeptida atau protein yang sedang tumbuh. Nah, selanjutnya juga terdapat amino asid di sini. Nah, ini adalah asam amino yang merupakan molekul biru kecil yang menjadi unit pembangun protein dan dirangkai satu persatu pada ribosom selama proses translasi. Selanjutnya terdapat grow peptide chain. Nah, ini adalah rantai protein yang sedang berkembang yang terbentuk secara bertahap ketika asam amino itu disatukan oleh ribosom untuk membentuk protein lengkap. Jadi, secara keseluruhan, ribosom ini bekerja dengan menerima mRNA, kemudian membaca kode genetiknya, dan menggunakan tRNA untuk menambahkan asam amino yang sesuai, sehingga membentuk rantai protein yang dibutuhkan sel untuk berbagai fungsi dan juga strukturnya. Jadi ini merupakan rangkaian dari ribosomnya. Selanjutnya yaitu pada slide badan Golgi. Nah, badan Golgi ini sangat penting untuk pengolahan, pengemasan, dan pengangkutan berbagai zat dalam sel tumbuhan, serta dalam pembentukan struktur seluler penting seperti membran dan juga dinding sel. Nah, pada badan Golgi yang tertera pada PPT, ini terdapat bagian-bagiannya. Nah, ini ada bagian trans, vesikula sekretorik, vesikula transport datang, bagian cis, lumen, dan juga sisterne. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sisterne. Nah, ini adalah tumpukan kantung pipih yang tersusun berlapis-lapis di badan Golgi, yaitu fungsinya sebagai tempat utama untuk memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein serta lipid sebelum didistribusikan ke tujuan tertentu, seperti membran sel, lisosom, atau disekresikan keluar sel. Nah, selanjutnya terdapat lumen. Nah, lumen di sini adalah ruang di dalam sisterne, tempat berlangsungnya proses modifikasi protein, seperti penambahan karbohidrat atau glikosilasi dan fosfat atau fosforilasi, sekaligus menjadi area pembentukan enzim yang nantinya dikirim ke lisosom. Nah, selanjutnya terdapat bagian cis. Ini terdapat di sisi badan Golgi yang paling utama, yang paling dekat dengan retikulum endoplasma atau RE kasar. Fungsinya yaitu sebagai pintu masuk menerima vesikula transport yang membawa protein dan lipid hasil sintesis dari RE kasar. Terus selanjutnya ini terdapat bagian trans
yaitu sisi yang berlawanan dari cheese dan bertindak sebagai pintu keluar, serta penyortiran akhir produk yang telah dimodifikasi sebelum dilepaskan ke berbagai tujuan sel melalui vesikula. Nah, selanjutnya ini ada vesikula transport datang. Nah, ini adalah kantung kecil yang membawa protein atau lipid dari RE kasar ke bagian cheese badan Golgi dengan cara melekat dan melepaskan isi ke dalam lumen. Terus selanjutnya ini sedangkan pada vesikula sekretorik yang bentuknya ini ya bulat merah. Nah, tapi ini di dekat bagian trans. Nah, ini adalah vesikula yang terbentuk dari bagian trans Golgi dan berperan mengangkut produk akhir badan Golgi keluar sel melalui eksositosis atau ke organel lain di dalam sel. Nah, ini seperti enzim pencernaan ke lisosom, hormon, atau protein yang akan disekresikan. Jadi secara keseluruhan ini, pada Golgi menerima produk dari RE, memodifikasi, menyortir, mengemas, dan mengirimkannya ke lokasi tujuan baik di dalam ataupun di luar sel. Sehingga berperan krusial dalam pengelolaan dan pengiriman molekul penting untuk fungsi seluler dan keberlangsungan dari hidup sel. Di slide selanjutnya yaitu terdapat plasmodesmata. Nah, ini terdapat bagiannya juga ya, ada dinding sel, sitoplasma, dan juga vakuola. Nah, plasmodesmata ini adalah saluran mikroskopis yang menembus dinding sel tumbuhan dan menghubungkan sitoplasma dari satu sel ke sel lainnya, memungkinkan terjadinya komunikasi antar sel. Nah, yang di plasmodesmata ini kan ada dinding sel ya. Nah, dinding sel pada tumbuhan ini merupakan lapisan keras pelindung dan karena sifatnya yang kaku, plasmodesma ini sangat penting sebagai jalur pertukaran zat antar sel. Nah, selanjutnya ini ada sitoplasma, itu yang kayak jalur di warna kuning. Nah, ini adalah mengandung substansi cair yang mengisi sel, dan di sana molekul serta ion ini dapat berpindah antar sel melalui jalur plasmodesma yang disebut dengan transportasi simplatik. Selanjutnya terdapat vakuola. Nah, ini adalah ruang besar yang berisi cairan dalam sel tumbuhan yang menyimpan air dan ion, serta berperan menjaga tekanan turgor agar tetap kokoh meskipun tidak langsung berhubungan dengan plasmodesma. Nah, di bawah ini terdapat jalur transportasinya. Itu ada jalur apoplas, yaitu melalui dinding sel, dan jalur simplas, yaitu melalui sitoplasma. Nah, jalur transportasi melalui sitoplasma yang ditunjukkan dengan garis merah pada gambar ini mewakili gambar ini ya, merah atau oranye ini. Nah, ini mewakili aliran zat dari satu sel ke sel lainnya yang memungkinkan tumbuhan untuk mendistribusikan nutrisi, hormon, dan sinyal pertahanan dengan cepat dan efisien. Nah, jadi secara keseluruhan, plasmodesmata ini berfungsi sebagai jaringan komunikasi internal yang penting untuk memungkinkan koordinasi pertumbuhan dan respon tumbuhan dengan lingkungan, membuat tumbuhan berperilaku lebih sebagai organisme utuh daripada kumpulan sel yang terpisah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah cairan kental yang mengisi ruang di antara membran sel dan inti sel, yaitu sebagai tempat berbagai organel seperti mitokondria, kloroplas, ribosom, dan retikulum endoplasma berada. Nah, sitoplasma ini fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia penting untuk metabolisme dan menyediakan medium untuk perpindahan zat di dalam sel tumbuhan. Nah, untuk bagian-bagian dari sitoplasma ini terdapat pada gambar tersebutnya. Jadi, yang pertama itu ada sitosol atau sitoplasma tadi, adalah cairan kental yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Fungsinya sebagai medium transportasi molekul dan tempat berlangsungnya interaksi antar organel. Terus yang kedua ini terdapat nuklear envelope atau selubung inti. Ini adalah membran ganda yang melindungi nukleus. Terdapat pori-pori nuklir yang memungkinkan pertukaran molekul seperti RNA dan protein antara nukleus dan sitoplasma. Selanjutnya ada vesikel atau vesikula. Nah, ini adalah kantung kecil yang bermembran yang fungsinya sebagai alat transportasi di dalam sel. Vesikula ini membawa protein, lipid atau enzim dari satu organel ke organel lainnya, misalnya dari RE ke badan Golgi. Selanjutnya terdapat endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma.
Ini terdapat dua, yaitu Re kasar sebagai sintesis protein dan Re halus berperan dalam sintesis lipid. Selanjutnya terdapat Golgi aparatus atau badan Golgi. Ini untuk memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein lipid yang dihasilkan dari Re untuk dikirim ke bagian sel. Nah, terdapat lisosom. Ini organel berisi enzim hidrolitik yang fungsinya untuk mencerna zat sisa, organel rusak atau partikel asing yang masuk ke dalam sel. Selanjutnya ada peroksisom atau peroksisom. Nah, ini tuh mengandung enzim oksidatif yang berguna untuk detoksifikasi. Misalnya memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Selanjutnya ada mitokondria. Ini disebut atau dikenal sebagai pembangkit energi sel karena menjadi tempat respirasi seluler. Organel ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP dari hasil oksidasi glukosa dan juga lemak. Selanjutnya yang terakhir ini ada plasma membran atau membran plasma. Ini adalah lapisan fosfolipid yang membatasi isi sel dengan lingkungan luar. Sifatnya ini selektif permeabel. Membran ini mengatur keluar masuknya zat dan menjadi tempat reseptor menerima sinyal dari luar. Jadi itu merupakan bagian-bagian dari sitoplasma, dan apa juga itu sitoplasma sudah tertera di slide. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ergastik. Ergastik didefinisikan sebagai produk non-protoplasmik yang dihasilkan dari aktivitas metabolik sel. Produk ini disimpan dalam sitoplasma atau vakuola dan tidak memiliki peran aktif dalam metabolisme yang sedang berlangsung. Ergastik juga berfungsi sebagai cadangan nutrisi, produk limbah, atau pigmen. Secara fundamental, ergastik berbeda dengan protoplasma yang mencakup keseluruhan komponen hidup di dalam sel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh dari produk ergastik itu sendiri. Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama ada karbohidrat. Contoh yang paling umum adalah butir pati atau yang sering kita sebut dengan granula amilum. Pati merupakan homopolimer glukosa yang tersimpan dalam amiloplas di dalam sel tumbuhan. Bentuk dan ukuran butir pati sering digunakan sebagai ciri taksonomi untuk mengidentifikasi spesies. Selanjutnya, yang kedua ada protein. Butir eleuron adalah protein amorf yang berfungsi sebagai cadangan nitrogen dan sulfur. Benda ini tersimpan dalam vakuola sel-sel biji dan seringkali terisolasi dengan senyawa fitin. Selanjutnya yang ketiga ada lipid. Minyak dan lemak yang merupakan triasilgliserol disimpan sebagai glubola di dalam sitoplasma. Benda ini berfungsi sebagai cadangan energi yang efisien, lazim ditemukan pada biji-bijian dan buah-buahan eleuginosa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai membran sel. Mungkin dari kita sering mendengar apa itu membran sel. Di sini, membran sel adalah struktur amfipatik yang tersusun dari lipoprotein yang menyelubungi sitoplasma dan berfungsi sebagai batas semipermeabel antara sel dalam dengan lingkungan eksternal. Struktur ini secara luas diakui melalui model mozaik fluida, yang menjelaskan bahwa membran sel terdiri dari lapisan ganda fosfolipid yang di dalamnya tersebar protein-protein globular. Nah, ini merupakan gambar dari sel yang disebut dengan phospholipid bilayer. Kenapa bilayer? Karena terdapat dua lapisan utama. Yang pertama, kepala atau biasa disebut hidrofilik yang memiliki sifat suka terhadap air, dan kedua yaitu ekor yang biasa disebut dengan hidrofobik atau memiliki sifat tidak suka terhadap air. Bagian ekor saling berhadapan di tengah, menciptakan lapisan ganda. Terus kemudian disusun atas protein, terbagi menjadi protein integral atau biasa disebut menembus lapisan ganda dan protein perifer, menempel di permukaan. Protein ini berfungsi sebagai saluran transportasi, reseptor, dan enzim. Terus kemudian ada kolesterol, terdapat di antara fosfolipid untuk menjaga fluiditas membran pada berbagai suhu. Terakhir ada karbohidrat, menempel pada protein, glikoprotein tepatnya, atau lemak glikolipid, dan berfungsi sebagai penanda identitas pada sel.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organel non-endomembran. Organel yang bermembran tetapi tidak termasuk dalam sistem endomembran memiliki fungsi yang berbeda dan tidak berpartisipasi langsung dalam jalur metabolisme tersebut. Organel-organel ini meliputi yang pertama ada mitokondria, yang sering disebut sebagai pembangkit energi sel. Mitokondria adalah organel yang bertanggung jawab dalam menghasilkan energi seluler atau yang bisa disebut ATP melalui respirasi. Pada gambar tersebut, yang pertama ada keterangan mengenai membran luar, berfungsi sebagai pembungkus luar yang permeabel karena adanya protein saluran, yaitu porin, memungkinkan molekul kecil melewatinya. Yang kedua, ada membran dalam. Membran ini memiliki banyak lipatan yang disebut krista. Membran dalam bersifat impermeabel dan menampung semua komponen rantai transport, elektron, dan enzim ATP sintase yang vital untuk produksi ATP. Kemudian ada krista, lipatan pada membran di dalam yang berfungsi meningkatkan luas permukaan, sehingga dapat menampung lebih banyak kompleks protein untuk produksi energi secara efisien. Kemudian ada matriks mitokondria, ruang terdalam yang berisi campuran enzim, ribosom, dan DNA mitokondria. Matriks adalah tempat berlangsungnya siklus Krebs dan oksidasi asam lemak yang menghasilkan molekul untuk rantai transport elektron. Terus kemudian di sini ada keterangan krista, ribosom yang termasuk di dalam matriks tadi, butiran, DNA, dan partikel sintase ATP. Untuk organel kedua yaitu kloroplas, organel yang ditemukan pada sel tumbuhan dan alga, yang bertanggung jawab atas berlangsungnya proses fotosintesis. Kloroplas memiliki membran ganda, DNA, dan ribosomnya sendiri, sama seperti mitokondria. Kloroplas juga bekerja secara independen dari sistem endomembran dalam proses metabolisme energi. Untuk organel ketiga yaitu peroksisom, vesikel kecil yang memiliki satu membran dan mengandung enzim-enzim yang berfungsi untuk mendetoksifikasi zat beracun dan memecah asam lemak. Peroksisom terbentuk dari protein sitoplasma dan lemak yang diimpor dan tidak berasal dari retikulum endoplasma. Dengan demikian, peroksisom juga tidak termasuk dalam sistem endomembran. Selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel adalah lapisan pelindung yang kaku yang menyelubungi membran plasma pada sel tumbuhan. Nah, ini adalah gambar skematis dari dinding sel. Nah, bagian yang paling luar adalah lamela tengah, di mana lamela tengah ini berfungsi untuk menghubungkan sel satu dengan sel lainnya untuk semakin rekat sehingga membentuk jaringan yang rapat. Lamela tengah terutama susunan utamanya adalah pektin. Jika lamela tengah dilarutkan, sel-sel akan terpisah satu sama lain dan peristiwa ini disebut dengan maserasi. Di bagian dalam lamela tengah terdapat juga dinding sel primer yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa dan juga pektin. Nah, selulosa ini kalau dilihat dari gambar yaitu seperti serat-serat yang disebut mikrofibril. Nah, mikrofibril ini nampak terlihat tersusun sejajar, ada yang sejajar, ada yang melintang, dan kemudian ada yang menopang satu sama lain. Nah, inilah yang menjadikan dinding sel itu kuat dan juga kokoh. Nah, kemudian ada yang kedua, hemiselulosa, yaitu berfungsi untuk merekatkan ikatan antar mikrofibril. Jika dilihat dari gambar, itu nampak warna hijau. Sedangkan ada pektin, yaitu mengisi ruang antar serat-serat serat-serat tersebut yang gambarnya itu warna oranye, terlihat warna oranye ya. Nah, inilah sebabnya kenapa dinding sel tumbuhan itu memiliki kekuatan dan juga fleksibilitas. Nah, ini adalah gambaran dari dinding sel di mana yang warna hitam pekat itu yang bagian tengah itu adalah lamela tengah. Kemudian di samping lamela tengah ada yang berwarna abu terang itu dinding sel, kemudian ada juga yang warna hitam garis-garis, tepi itu membrannya. Kemudian ada bagian gambar yang besar warna putih terang itu vakuola, di mana di sekeliling vakuola itu terdapat warna abu tua ataupun yang biasa disebut protoplasma atau sitoplasma.
Selain itu, pada dinding sel juga terdapat plasmodesmata, yaitu lubang kecil yang menghubungkan protoplasma antar sel. Melalui plasmodesmata ini, zat-zat seperti yang dihasilkan ribosom, mitokondria, atau molekul lain itu dapat berpindah antar sel sehingga komunikasi antar sel itu tetap berlangsung. Untuk proses pembentukan komponen dinding sel itu tidak terjadi di luar sel, melainkan dimulai dari di dalam sitoplasma atau protoplasma. Kemudian untuk selulosa, hemiselulosa, dan pektin itu mula-mula disintesis dalam bentuk prekursor. Prekursor ini diangkut melalui membran plasma dengan bantuan vesikel. Lalu di luar membran plasma disusun menjadi penyusun dinding sel yang utuh. Selanjutnya, pada beberapa sel dewasa itu juga terlihat dinding sel yang sangat kuat dan kokoh atau biasa disebut dengan dinding sel sekunder. Di bagian yang letaknya itu berada di bagian dalam dinding sel primer. Nah, lapisan ini itu lebih tebal, kaku, dan juga kuat karena mengandung selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin. Dinding sekunder ini membuat sel-sel tertentu, misalnya pada silem, menjadi sangat kuat meski selnya itu sudah mati. Contohnya itu seperti batok kelapa. Nah, bisa dilihat dari gambar itu lapisan yang berwarna hijau yang paling luar itu ada lamela tengah, kemudian di dalamnya ada dinding sel primer, kemudian ada lumen, kemudian ada eee, s dinding sel sekunder, di mana ada yang tengah sendiri kecil berwarna hijau agak sangat terang, itu semakin kecil. Kalau semakin kecil itu menandakan sel itu kemungkinan besar itu mati, gitu ya. Nah, dilihat dari situ juga dinding sel sekunder itu sangat kuat dan kokoh karena lapisannya itu bisa sampai strak 1, 2, dan juga 3. Nah, ini untuk penjelasannya bahwa lapisan dinding sel itu seperti yang dijelaskan sebelumnya ada lamela tengah, dinding primer, dan juga dinding sekunder. Untuk lamela tengah ini sebagai perekat antar sel di mana jika dilarutkan maka sel akan terjadi pemisahan sel satu dengan sel yang lainnya. Kemudian ada dinding primer yaitu letaknya di dalam lamela tengah yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin. Kemudian ada dinding sekunder yang lapisannya itu sangat kuat kokoh karena dia itu mengandung lignin, sehingga dia itu memberikan kekuatan mekanik bagi sel tumbuhan. Selanjutnya adalah pembelahan sel tumbuhan. Pembelahan sel tumbuhan adalah proses di mana satu sel itu dapat membelah menjadi dua ataupun lebih sel baru. Nah, proses ini itu penting. Kenapa? Karena yang pertama yaitu buat pertumbuhan, yaitu menambah jumlah sel. Yang kedua ada perbaikan jaringan untuk regenerasi, dan yang ketiga ada reproduksi untuk membentuk gamet melalui meiosis. Nah, jenis pembelahan sel pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama ada mitosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom atau yang jumlah kromosom itu sama seperti sel induk atau biasa disebut dengan diploid. Nah, proses ini tuh biasanya terjadi pada sel tubuh atau sel somatik untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, maupun regenerasi sel. Nah, yang kedua ada meiosis, adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak atau haploid, yaitu dengan jumlah kromosom separuh dari induknya. Proses ini terjadi pada sel generatif untuk pembentukan gamet, misalnya seperti mikrospora di serbuk sari dan juga megaspora di kantung embrio. Nah, ini bisa dilihat bahwa sel tumbuhan itu dapat membelah diri untuk pertumbuhan, regenerasi, dan juga reproduksi. Ada dua jenis, yaitu mitosis dan juga meiosis. Mitosis sendiri itu sel somatik menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya. Proses mitosis ini dimulai dari tahap interfase, yaitu ketika sel memperbanyak DNA. Kemudian dilanjutkan dengan tahap profase, yaitu pemisahan kromosom. Kemudian kromosomnya atau pasangan kromosom homolognya itu berada di bidang ekuator, lalu tertarik ke kiri dan ke kanan. Jadi di situ ada peristiwa reproduksinya dari pembelahan inti yang biasa disebut dengan karyogenesis. Kemudian di tahap yang selanjutnya ada metafase, dilanjut dengan anafase dan juga
yang terakhir telofase. Nah, kalau sudah terpisah ataupun tahap telofase, inti terpisah di dua tempat dan mulai terbentuk membran inti. Berarti karyogenesisnya sudah selesai, tetapi pembelahan belum tuntas karena dia belum menjadi dua individu sel. Untuk menjadi dua sel itu terjadi pemisahan sitoplasma atau cairan sel terpisah. Nah, pemisahan ini biasa disebut dengan sitokinesis, yaitu pembelahan atau pemisahan sitoplasma pada pembelahan sel. Kemudian dilanjut dengan meiosis. Di sini ada dua tahap, meiosis 1 dan juga meiosis 2, di mana pembelahan ini khusus menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Proses ini penting karena yang pastinya untuk menghasilkan gamet yang seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Nah, ini adalah gambaran proses sitokinesis. Setelah karyokinesis atau pembelahan inti selesai, sitokinesis itu terjadi. Pada hewan, itu sitokinesis terjadi dengan mencubit membran sel, namun pada sel tumbuhan itu berbeda, tidak terjadi. Karena apa? Dia itu memiliki dinding sel yang sangat kaku dan juga tebal. Sebagai gantinya, sel tumbuhan itu membentuk struktur yang disebut dengan fragmoplas. Nah, fragmoplas ini itu berasal dari vesikel-vesikel yang dihasilkan oleh badan Golgi ataupun lisosom. Nah, vesikel ini itu isinya penyusun membran plasma dan juga dinding sel. Kemudian vesikel-vesikel ini berkumpul di tengah sel lalu menyatu membentuk sel plate atau lempeng sel. Nah, sel plate ini akan meluas ke arah tepi hingga bertemu dengan membran induk, kemudian berkembang menjadi dinding baru yang memisahkan sel menjadi dua bagian. Bisa dilihat dari tahap pertama, kedua, ketiga, sampai keempat itu mulai terbentuk dinding baru yang dapat memisahkan dua sel menjadi dua bagian. Nah, dengan cara ini tumbuhan itu dapat menyelesaikan pembelahan, meskipun dia itu memiliki dinding sel yang sangat kaku maupun tebal. Karena setiap organel kayak tumbuhan ataupun hewan itu memiliki cara masing-masing untuk proses pembelahannya. Nah, ini adalah keterangan atau penjelasan mengenai mekanisme sitokinesis pada sel tumbuhan. Nah, yang pastinya pada tumbuhan sitokinesis itu terjadi dengan pencubitan, tidak terjadi dengan pencubitan, melainkan pembentukan fragmoplas. Nah, vesikel dari badan Golgi berkumpul di tengah membentuk sel plat atau lempeng sel. Kemudian sel plat ini meluas ke arah tepi hingga menyatu dengan membran plasma atau membran sel induk. Kemudian lempeng sel ini akan berkembang menjadi dinding pemisah, menciptakan dinding baru, di mana nanti akan terbentuk dua sel anak baru, gitu.